harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kurang kedengeran. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang hari ini kayaknya masih aduh capek banget Kak? Ada nggak yang ngerasa capek banget datang pagi nih? Kepagian ya? Kak, kepagian. Pagian nggak? Enggak ya? Oke. Kalau begitu kita mau tetap bersyukur ya Kak. Benar, karena Kak. pagi ini tuh kita bisa berkumpul di ibadah gabungan. Nah, tapi adik-adik sebelum itu Kak Koresi mau memperkenalkan dulu para pelayan yang akan melayani hari ini. Mulai dari song leader, pastinya kenal ya. Ada Kak Koresi dan Kak Sabrina. pemusiknya ada Bang Abdi. Dan untuk yang maragenda hari ini ada Amang Situa Situmorang. Dan yang akan membawakan firman hari ini ada Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Dan juga pastinya ada kakak Bang Guru Sekolah Minggu, seksi dan pendamping yang mendampingi hari ini. Sekarang adik-adik siap memuji Tuhan? Kalau begitu kita mau bangkit berdiri yuk, kita mau bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Tahu ya lagunya? Ayo semuanya kita tepuk tangan yuk. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
bersyukur sama kehadiran Tuhan. sebab Dia baik Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. lebih semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Oke, silakan duduk adik-adik. Oke, tarik napas dulu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah di Minggu Advent yang keempat, tanggal 18 Desember 2022 dengan tema Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Nah, sebelum itu kita mau bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mau angkat pujian dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai 2, Gapura lapangkanlah. Ayat kedua, kita semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan Allah, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Israel, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa bersama. Kami memohon kepadamu, teranglah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Nah adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 150, nyanyian pagi. Kita bernyanyi dengan sukacita. Semua bernyanyi dengan semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, lebih semangat ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji Tuhan yang tertulis dalam Taurat 6:20. Jangan engkau membunuh. Demikian Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian dari buku ND nomor 594 ayat yang ketiga, Sairo Maho Immanuel. Sairo mau panondangi, palao manaholomi, patiung mardalanami, yogyakarta haki, wasaroha, o Israel, aidukaro Immanuel. Sekali lagi. Semua adik-adik Kak Koresi undang untuk bangkit berdiri. Sairo mau panondangi, palao manaholomi, patiung mardalanami, yogyakarta haki, wasaroha, o Israel, aidukaro Immanuel. Hari ini kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat 1, berlimpah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Semua boleh bertepuk tangan ya, karena kita sudah bersukacita. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Berlimpah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku, di hatiku, Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur. aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi lebih semangat. Kak Kolesi mau dengar suara pra remaja dulu. Berlimpah sukacita. Di mana adik-adik? Semua kelas 3 sampai kelas 9. Aku bersyukur. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersukacita, Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Aku bersyukur. bersukacita, Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih siapa? kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, Pascal untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dan kita Matius 25 ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Oke, adik-adik Kak Koresi mau tanya, siapa di sini yang pernah dijanjikan sama temannya? Atau mungkin sama mama papanya? Atau mungkin sama pujaan hatinya? Enggak ya? Nah, kira-kira kalau misalnya adik-adik pernah dijanjikan gitu, ditepati enggak ya? Ditepatin dong, Kak. Ditepati enggak ya? Ditepatin. Oh, ada yang enggak. Siapa yang kalau dijanjikan selalu ditepati? Atau mungkin adik-adik yang pernah menjanjikan sesuatu ke mama papanya, ke teman-temannya, ditepati? Ada? Ada, Kak. Oke, adik-adik kita tahu kalau Tuhan itu juga sering berjanji sama kita. Kira-kira janji Tuhan itu selalu ditepati atau enggak? Ditepati. Ditepati atau enggak? Ditepati, Kak. Jadi biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, bumi kan berlalu, janji Tuhan itu selalu ditepati buat kita. Amin. Amin. Kalau begitu kita mau nyanyi pujian dari ND Sekolah Minggu nomor 35, Biar Bumi Akan Berlalu. Semua Kak Koresi undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Suaranya harus penuh dengan semangat. Biar bumi Akan berlalu. biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoyang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Tak pernah ingkar janji. semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat kelas 3 dan kelas 9. Biar
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan membacakan, lupa, kelewat kah? Persembahan pujian dari kelas 4. Silakan.
kasih untuk adik-adik kelas 4. Wah, keren ya. Mungkin lebih enak supaya lebih semangat kita mau nyanyikan yuk. Tahu lagu bahasa Indonesianya? Apa? Hai mari berhimpun. Kita nyanyikan ya sekali. Sama-sama kita mau bilang, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun. Hai mari semua ke Betlehem. Terima kasih. Kalau begitu saatnya kita mau membaca Warta Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Adik-adik semua boleh buka Warta Sekolah Minggunya. Yang pertama, selamat beribadah dan selamat hari Minggu Advent keempat bagi kita semua. Yang kedua, selamat datang untuk adik-adik yang pertama kali hadir di ibadah sekolah minggu dan pra-remaja HKBP Rawamangun. Untuk adik-adik yang belum mendaftar di MySM dapat segera mendaftar pada link warta berikut atau di MySM. Ya, ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Ada? Gak ada ya? Oke. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya untuk melakukan presensi online pada link dengan bisa menceklis ibadah. Dan yang keempat, kita sama-sama yuk Kak. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun, tanggal berapa Kak? Tanggal 12 Desember sampai 18 Desember 2022. Nama-nama yang Kak Koresi sebutkan yang hadir di tempat ini boleh maju ke depan ya. Yang pertama ada Karlen Joanna Aritonang kelas Pratek Non Mandiri, Clementine Gardenia Tambunan kelas TKA, Joanna Grace Na Anastasia Sialagan kelas TKB, Robles Marune Siburian kelas TKB, Chelsea Priscilla Simanjuntak kelas 1, Immanuela Glory Agatha Sihombing kelas 1, Matthew Angelo Eliston Simanjuntak kelas 1, Ben Alexander Panggabean kelas 2, Shalomita Evangelis Ronatio Pasaribu kelas 3, ada Shalomita kelas 3, Sanjaya Krismalo Ardian Sasinaga kelas 4, Fahreji Patera Jawane kelas 4, Malaki Alvaro Nahasea Tapubolon kelas 5, ada Alexa Selin Ambarita kelas 9, ada dari kelas 9, Gwen Karisa Hutagalung kelas 9, Gwen boleh maju, Noel Markus Wijaya Situmorang kelas 9, ada Noel? Oke, selanjutnya ada Kameri Sinta Karolin Simanjuntak dari seksi sekolah minggu. Oke, kita absen dulu nih yang hadir di sini. Ya, gak apa-apa situ Kak. Yang pertama ada namanya Sanjaya. Yang kedua ada Shalomita. Yang ketiga ada Gwen dan ada Kak Mary. Ada lagi yang belum Kak Koresi sebutkan namun berulang tahun di minggu ini? Ayo, ada nggak? Ada? Oke, kalau sudah
Tidak ada, kita mau bernyanyi bersama-sama untuk Sanjaya, untuk Shalom, Gwen, dan Kak Mary. Sama-sama kita nyanyikan selamat ulang tahun. Boleh berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini. Ya, sekali lagi kami untuk kita, untuk Sanjaya, untuk Gwen dan untuk Mary, sekali lagi atas nama pelayan seluruh pelayan sekolah minggu, pendeta Parmalado dan juga anak sekolah minggu dan waktu yang dari sini kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalian berempat. Baik, mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa, pemelihara kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan-jalan kehidupan kami, yang selalu mengarahkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber segala sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan tidak hanya memberikan makanan minuman, tapi juga untuk memelihara iman kami, memelihara pengharapan kami, memelihara sukacita di dalam hal-hal yang kami boleh lalui. Secara khusus untuk keempat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, bahkan juga yang tidak hadir bersama kami di sini. Tuhan yang menambahkan, Tuhan yang menggenapi umurnya di tahun ini, sehingga mereka boleh semakin bersukacita. Bahkan orang tuanya sebagai bukti penyertaan Tuhan, segala sesuatu Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap cukupkan, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap mengarahkan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menjadi perlindungan dan pertolongan kami. Tuhan yang menolong orang tua dari saudara-saudara kami yang berulang tahun ini untuk tetap menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak yang sedang bertumbuh ini boleh meneladani kasih Kristus, boleh meneladani kebaikan, boleh meneladani hal-hal yang positif dari orang tua mereka, pun di dalam cita-cita mereka Tuhan menyertai dengan roh hikmat di dalam pendidikan mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, bila hari-hari sekarang ini Tuhan sedang mempersiapkan mereka, maka di waktu yang akan datang Tuhan akan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi dirinya, berkat menjadi bagi keluarganya, berkat untuk negara kami, untuk dunia ini, untuk Tuhan yang memberkati ibunya juga, yang melaluinya Tuhan menghadirkan mereka ke tengah-tengah dunia ini. Ketika boleh berulang tahun, senantiasa kami mengingat akan ibu kami masing-masing yang sudah berkorban, yang sudah memberikan diri, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kami ke tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan kami, seksi sekolah minggu, kiranya Tuhan yang tetap memenuhkan sukacita baginya, Tuhan yang menjadi pengharapan baginya, dan Tuhan yang mengirimnya dalam setiap karya yang boleh dia lakukan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, menjadi istri, menjadi ibu, bahkan di tempat kerjanya. Kiranya Tuhan
yang senantiasa mengiringnya, bahkan di dalam pelayanannya di sekolah ibu di gereja di sini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk Sanjaya, Shalomita, Gwen, dan Kak Mary. Oke, silakan duduk kembali. Adik-adik, pada tanggal 25 Desember dan 1 Januari 2023, kita akan beribadah bersama orang tua sesuai dengan jadwal ibadah umum. Ibadah sekolah minggu akan kembali bergabung pada tanggal 8 Januari 2023. Namun tidak ada pengajaran kelas ya. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2023 untuk kita semua. Nah, jadi adik-adik mohon dicatat ya, tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari 2023 kita beribadah bersama Orang tua. orang tua. Tidak ada ibadah sekolah minggu dan pra-remaja. Tapi kita akan kembali beribadah di sekolah minggu dan pra-remaja tanggal berapa? 8 Januari. 8 Januari dan tidak ada pengajaran kelas. Jadi kita ibadah bersama-sama. Nah, itu juga menjadi wadah di mana kalau ada adik-adik yang kemarin pada saat Natal belum menerima hadiah Natalnya, boleh datang dan boleh undang teman-temannya untuk ikut bergabung di ibadah sekolah minggu dan pra-remaja. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja HKBP Rawamangun. Oke, adik-adik, kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat yang pertama. Gohi au Tuhan. Adik-adik dan orang tua jemaat yang dikasihi oleh menghargai Tuhan di dalam ibadahnya. Ingat ya, kita hanya beribadah sebentar saja, tidak lama. Maka mari berikan hormat kepada Tuhan. Ya, kita melihat bahwa sekaligus terang dikatakan tadi bahwa Kristus Tuhan menjadi terang.
Dan kalau dikatakan ini bukan hal yang baru, dikatakan firman Tuhan hari ini, be salt and the light, jadilah garam dan terang dunia. Ini bukan pengetahuan baru bagi anak-anak Tuhan. Ini bukan baru didengarkan. Siapa yang baru mendengarkan ini? Yang dikatakan anak-anak Tuhan, orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Siapa yang baru pertama kali mendengar ini? Berarti semuanya sudah mendengarkan, sudah pernah bahkan berulang-ulang. Kita melihat bahkan di stiker-stiker, melihat di mobil orang, melihat di buku, pajangan-pajangan, bahkan dibuat di dalam prinsipnya menjadi slogannya, menjadi garam dan terang. Yang pastinya berarti bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri. Hidup membawa makna, berpengaruh untuk lingkungan di sekitarnya. Lihat lampu ini. Untuk apa lampu ini bersinar di sini? Menerangi siapa? Menerangi siapa? Menerangi sekelilingnya. Lampu itu tidak berkata, aku hanya mau bersinar untukku, kututuplah diriku. Lihat, pernah melihat matahari? Apakah matahari bersinar untuk dirinya? Tidak. Siapa yang pernah melihat garam? Siapa yang pernah memakan garam? Bagaimana kalau tidak ada garam di makanan itu? Hambar tawar, tidak ada rasa. Ada manisnya. Nah, garam, kalau kalian pernah mendengarkan satu istilah dalam dunia kulineri, maka dikatakan salt is the light magnifying glass. Garam bagaikan seperti kaca pembesar yang semakin menunjukkan rasa, cita rasa, kualitas dari makanan itu. Bila tidak ada garam, maka cita rasa dari makanan itu tidak terasa dengan baik. Maka dengan adanya garam, makanan itu menjadi semakin akan nikmat. Demikian juga dengan terang, bahwa terang itu akan memberikan sinar supaya orang, supaya makhluk-makhluk boleh melihat dengan jelas. Bahkan tidak hanya mereka yang memiliki mata, tetapi tumbuh-tumbuhan. Pernah melihat tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan sinar? Pernah melakukan percobaan kacang hijau yang dibuat di tempat gelap? Apa yang terjadi? Layu, nggak berdiri. Tumbuhan yang ditanam atau sedang bertumbuh di tempat gelap, apa yang dia lakukan? Tidak layu pertama-tama. Dia akan tumbuh dengan tinggi, mencari sumber terang, sumber sinar. Aduh, ini anak-anak remaja nggak pernah melakukan percobaan sains sederhana itu ya? Astaga, kalian melakukan percobaan apa? Percobaan gagal. Itu biologi di SD, kalau SMP ya, biologi SMP itu ya. SD kelas berapa yang pernah melakukan percobaan itu? Kelas 4. Percobaan makan bubur kacang hijaunya. Iya. Tapi lihat, kenapa bahwa semua yang hidup membutuhkan cahaya. Tumbuh-tumbuhan untuk berfotosintesis. Kita pun manusia membutuhkan sinar dan cahaya. Pernah melihat atau mendengar anak-anak bayi, khususnya orang tua ya, yang bila anaknya kekurangan sinar, apa yang terjadi dengan anaknya, bayinya? Kuning, pucat. Kenapa kuning? Bilirubinnya tidak sehat, hatinya tidak sehat. Maka mau dikatakan bahwa menjadi terang dan garam. Anak-anak Tuhan yang sedang merayakan Advent, anak-anak Tuhan yang sedang menantikan terang itu, maka hiduplah tidak hanya untuk dirimu sendiri. Hiduplah ketika engkau ada di samping temanmu. Hidup tidak menjadi orang yang cuek, merasa ini hidupku, tidak peduli dengan orang lain. Bahkan tadi dikatakan,
diinjak-injak karena tidak bermakna lagi garam itu. Maka ketika engkau ada di samping temanmu atau berpikir menjadi manusia, membangun cita-citamu, jangan hanya berpikir menjadi orang sukses, hanya mau nilai bagus, hidup keren, penampilan keren, dan ini menjadi kebahagiaan. Bukan itu. Tetapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dikatakan membawa kehidupan bagi orang di sekelilingnya, bagi lingkungan di sekelilingnya. Anak-anak remaja, kemanapun engkau pergi, jangan menjadi orang yang selalu membuat orang menangis karena engkau menjadi pembuli. Engkau mematahkan orang untuk semangat. Engkau mematahkan pengharapan orang dengan gayamu yang selangit. Gayamu sok keren, tapi kemampuanmu tidak ada keren-kerennya. Omonganmu mungkin hebat, tetapi perbuatanmu tidak hebat. Hal-hal sederhana tidak mampu kamu lakukan. Demikian juga dengan anak-anak di sini yang kelas 4 dan kelas 5. Jangan selalu bergaya mau hebat, makan enak, selalu meminta, menuntut, mama, papa, mana baju baru, mainan baru, game baru, tontonan baru, tetapi kau tidak pernah berguna dalam keluargamu. Jangan membuat mama papa menangis, apalagi anak-anak remaja, karena tingkah lakumu bahkan perkataanmu yang terlalu menyakitkan untuk orang tuamu. Maka kenapa orang-orang percaya dikatakan menjadi terang dan garam? Karena itulah bentuk kesegambaran kita dengan Tuhan. Ingat di penciptaan dikatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut apa? Seturut apa dikatakan penciptaan manusia? Seturut dengan gambar dan rupa. Di manakah kesegambaran itu ada? Ketika menjadi terang. Yang tadi dikatakan bahwa Kristus adalah terang itu sendiri. Dan sekarang dikatakan orang percaya dan anak-anak Tuhan, jadilah terang. Berarti kita hampir disejajarkan dengan Kristus itu. Disejajarkan dengan Tuhan itu dalam proses membawa terang itu. Maka anak-anak Tuhan tidak sekedar berbahagia, aku bersuka cita, tapi tidak menjadi sukacita bagi orang lain. Ketika engkau bersuka cita, berbahagia, maka orang lain di sampingmu juga harus berbahagia. Kiranya jadilah semua anak-anak Tuhan di sini menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang yang membawa sukacita, menjadi orang yang membawa kegembiraan, bukan menjadi anak-anak cengeng yang mau dihibur, yang mau dimanja-manja, yang mau dipeluk-peluk, yang mau dipuji-puji, tapi menjadi garam dan terang. Amin, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, terang ilahi yang kami nantikan untuk datang ke dunia ini, untuk membawa orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaan-Mu, di dalam kehidupan yang kekal. Sementara kami berjalan di bumi ini, menjalani kehidupan, berproses, Tuhan memerintahkan anak-anak-Mu untuk menjadi garam dan terang. Kiranya Engkaulah tuntunan kami senantiasa. Tuhan yang memberi terang bagi kami, menyinari tidak hanya mata kami boleh melihat dengan baik, tetapi batin kami juga, pengharapan kami, kehidupan kami diarahkan oleh terang itu, sehingga apa yang tidak kelihatan oleh dunia ini, anak-anak Tuhan boleh melihat jalan dan rencana Tuhan, bahwa kami tidak hanya hidup
begitu saja untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup bahkan menjadi alat Tuhan, seperti Tuhan yang menjadi terang. Demikian Tuhan memerintahkan kami sendiri menjadi terang. Artinya sekaligus kami sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus menjadi terang yang sama seperti Kristus membawa kehidupan. Maka berkati semua anak-anakmu di sini, semuanya yang hadir di sini, jemaatmu yang ada di sini, tidak merasa hidupnya tidak berguna atau merasa hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, tetapi semua orang di sini adalah terang Tuhan yang Tuhan tempatkan, Tuhan utus di dalam keluarga, di sekolah, atau di masyarakat. Terima kasih. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan untuk adik-adik yang di rumah dengan 3 cara. Gimana Kak? Yang pertama bisa transfer ke rekening gereja. Yang kedua bisa melalui bendahara gereja. Yang ketiga scan QR code. Adik-adik yang ada di Senantam, kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang keempat. Yesus menginginkan daku. Berdiri, aku pun ingin bersinar. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan kerendahan hati, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Adik-adik sekalian dan orang tua, sekali lagi kami menginformasikan adik-adik, ibadah sekolah minggu tidak ada libur, yang ada hanya beribadah bersama dengan orang tua. Meski tidak beribadah secara sekolah minggu di Sinantam atau di Timotius, tetapi anak-anak kami kembalikan untuk sementara ke orang tua untuk beribadah di masa Natal ini, supaya orang tua boleh bersama dengan keluarga beribadah bersama kepada Tuhan. Untuk tanggal 25 dan 31 dan tanggal 1 Januari nanti. Kita akan kembali beribadah anak-anak adik-adik di tanggal 8 Januari. Seperti biasa di Timotius dan di Sinantam. Atas nama Parhalado, pendeta, sintua dan semua yang melayani, mengucapkan selamat hari Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.